الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya lisan kita selalu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita waktu yang luang, Allah berikan kita kemudahan. Itu semuanya merupakan taufik dan hidayahnya untuk kita yang wajib kita syukuri. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, bersungguh-sungguhlah untuk beramal soleh. Bersungguh-sungguhlah untuk menuntut ilmu agama. Kita hidup di akhir zaman, di zaman fitnah, yang dimana seseorang lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya. Engkau lihat, tatkala dikumandangkan azan, berapa persen kaum muslimin yang memenuhi undangan tersebut? Berapa persen pula orang-orang yang meninggalkan ibadahnya? Begitu besarnya fitnah dunia. Maka kita tekankan untuk diri kita pribadi untuk senantiasa beramal soleh, menuntut ilmu agama. Karena Nabi SAW bersabda, yatbi'ul maita salasatun. Orang kalau sudah meninggal dunia itu yang mengikutinya ada 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikutinya keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarju sunani wa yabqa wahidun. 2 kembali, 1 saja yang kekal. Maksudnya yang senantiasa membersamai mayit tersebut. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Akan kembali daripada mayit ini adalah keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan menemani mayit di dalam kuburnya adalah amalnya. Dialah teman yang paling setia. Amal solehlah teman yang paling setia menemani kita. Karenanya kita bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keistiqomahan, kemudahan di dalam beribadah kepadanya. Itu tolong diamankan anak-anaknya. Kalau anak pengajian tolong diamankan. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya dan menjalankan ajaran-ajarannya. Allahumma amin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita malam hari ini akan membahas bab 152. Kita masih di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Babun ma yuqalu indal mayyit wa ma yaquluhu man mata lahu mayyitun. Bab apa sih yang kita katakan di sisi mayit, dan apa yang dikatakan orang yang ditinggal mati oleh mayit. Baik. Di dalam bab ini mu'allif rahimahullah menukilkan ada kurang lebih 5 hadis. Hadis yang pertama, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. قالت فلما مات أبو سلامة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلامة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وعاقبني منه عقبى حسنة. فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمد صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي. رواه مسلم. Dalam hadis ini disebutkan, jika kalian menjenguk orang sakit
atau bertakziah atau mengunjungi orang yang meninggal dunia, maka katakanlah dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik-baik. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Qalat, maka Ummu Salamah mengatakan, tatkala Abu Salamah meninggal dunia, aku mendatangi Nabi SAW dan aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Salamah meninggal dunia. Qala, maka Rasulullah mengatakan, quli. Ini berarti Nabi mengajarkan Ummu Salamah, ya. Berarti ini juga diajarkan kepada umat-umatnya. Apa yang kita katakan? Allahumma firli walahu. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan ampunilah dosanya. Wa aqibani minhu uqba hasanatan, dan gantikanlah aku darinya. Maksudnya ini orang yang meninggal dunia dengan ganti yang lebih baik. Begitu doa seorang muslim tatkala ia ditinggal oleh orang-orang yang ia cintai, siapapun itu. Maka kita katakan Allahumma firli walahu wa aqibni uqba hasanatan wa aqibni minhu uqba hasanatan, dan gantikanlah aku darinya dengan ganti yang lebih baik. Faqultu, maka Ummu Salamah mengatakan, fa'aqabani Allahu man huwa khairun li minhu, maka dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala menggantikan aku dari Abu Salamah yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Jadi ini bukti, ya, bukti bahwasanya doa itu Allah akan dengarkan. Antum doa saja. Mungkin kita menganggap istri kita, suami kita, atau anak-anak kita yang dititipkan sama kita, atau harta kita, inilah yang paling baik. Tapi bisa jadi kalau antum baca doa ini, tatkala antum pertama kali ditimpa musibah, Allah ganti jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Karena ukuran yang paling baik Allah yang tahu, bukan kita. Yang mengukur ini terbaik atau tidaknya itu Allah. Ya, maka kita doa sama Allah. Ini yang kita katakan tatkala ada orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, kita katakan Allahumma firli walau. Kalau antum tidak hafal, antum baca bahasa Indonesia, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosanya, dan gantikan dari musibah ini dengan ganti yang lebih baik. Kalau antum tak bisa bahasa Arab, tapi kan ini doa pendek, antum harus hafalkan. Antum harus hafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain dikatakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan berilah ku ganti yang lebih baik. Itu pendek doanya. Ya, hafalkan. Ada doa-doa itu penting untuk kita hafalkan. Tapi hadis yang kedua, wa anha dari Ummu Salamah juga. Qalat, mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul, tidaklah seorang hamba ditimpa dengan satu musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidaklah seorang mukmin, seorang hamba ditimpa dengan satu musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Kemudian dia baca doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya, setelah dia membaca kalimat istirja', inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepadanya, antum melanjutkan doa ini. Kalau antum kena musibah apa saja, baik itu kematian ataupun musibah pada harta antum, pada kerjaan antum, apapun, antum baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha.
Apa artinya? Ya Allah, berikan pahala atas musibahku. Ini yang kita harapkan. Jangan sampai kita ini sudahlah jatuh ditimpa tangga pula, sudahlah kena musibah dapat dosa pula. Kalau bisa kita dapat musibah dapat pahala dari Allah. Maka ada ucapan-ucapan yang bisa mengundang pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti kalimat istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita benar-benar ngaku tuh, tatkala dapat musibah kita ini milik Allah dan kita ini pasti kembali kepada Allah. Walaupun itu orang tua kita, istri kita, anak kita, suami kita, kita yakin kita milik Allah. Harta kita yang diambil kita yakin itu milik Allah. Maka kalimat itu kita serap. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian kita bersedar, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku, wa khlif li khairan minha, dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah yang aku dapatkan ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita baca doa ini? Illa ajarahullahu taala fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha. Kecuali Allah akan berikan dia pahala dan Allah akan gantikan yang lebih baik daripada musibahnya. Yakin jemaah, asal antum yakin ini. Qalat, maka Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, tufiya Abu Salamah, qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhlafa Allahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Maka tatkala Abu Salamah wafat, meninggal dunia, aku membaca doa ini, kata Ummu Salamah, karena doa ini langsung diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah. Aku baca doa ini, maka Allah gantikan aku yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi musibah di atas musibah adalah tatkala kita ditimpa musibah, kita mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung murka Allah. Kita udahlah ditimpa musibah dapat dosa pula, udahlah jatuh ditimpa tangga pula. Rugi kita, rugi dunia dan akhirat. Di dunia dapat musibah, di akhirat dapat dosa, rugi kita. Maka seorang muslim harus cerdas, harus sesuai dengan arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak mudah praktiknya jemaah, tidak mudah praktik. Antum harus belajar. Antum kira mudah tatkala istri meninggal dunia antum mengucapkan kalimat yang semisal, atau suami antum meninggal atau anak antum meninggal antum doa yang semisal? Tidak mudah. Tapi kalau antum yakin ini hak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca. Ya. Hadis yang ketiga, wa Nabi Musa radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi, qala Allah li malaikatihi," jika antum dengarkan ini jemaah. Jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, qadabtum walada 'abdi, kau cabut ruh nyawa hambaku, kau cabut nyawa anak hambaku. Fayaqulun na'am, maka para malaikat mengatakan iya. Qadabtum samarata fuadih, kau cabut buah hatinya. Bayangkan jemaah, anak itu buah hati kita. Kalau kita mau lebay atau boleh dikatakan lebay, anak itu ruhnya kita, nyawanya kita. Apapun kita korbankan buat anak, kan begitu? Maka Allah pun tahu, kau cabut buah hatinya. Fayaquluna, kata malaikat iya, kami cabut nyawanya. Fayaqul, famaza qala 'abdi, apa yang dikatakan hambaku tatkala engkau mencabut nyawa anaknya? Maka yang menjadi penilaian itu jemaah, apa yang kita katakan? Apa yang kita katakan tatkala kita mendapatkan musibah? Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan hamidaka wastarja'a, dia memujimu wahai Allah dan mengucapkan kalimat istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah mengatakan kepada para malaikat, ibnu li'abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamdi. Kalau demikian kau bangunkan surga buat hambaku, kemudian kasih nama ini surga Baitul Hamdi. Orang-orang yang ditimpa musibah kemudian dia bersabar kepada Allah, bahkan sampai derajat dia bisa memuji Allah, maka Allah akan kasihkan surga untuknya jemaah. Tidak semua lisan dimudahkan untuk memuji Allah tatkala dia mendapatkan musibah. Hilang motornya, hilang mobilnya, hilang pekerjaannya, dia mampu gak memuji Allah? Tidak sembarang lisan kecuali dia benar-benar beriman kepada Allah. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang keempat dari bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yaqulu Allah taala, Allah berfirman, ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qadabtu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu ilal jannah, rawal Bukhari. Tidak ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hambaku yang beriman tatkala aku mengambil atau mencabut nyawa orang-orang yang ia cintai di dunia ini, kemudian dia bersabar, dia ridha, dia mengharapkan pahala dari musibah tersebut, ilal jannah, kecuali surga. Enggak ada balasan bagi orang-orang yang beriman tatkala Allah mengambil sesuatu yang ia cintai di dunia ini, istri, anak, suami, orang tua, atau yang lainnya, kemudian dia mampu bersabar, dia mampu ridha, tidak ada balasan kecuali surga untuknya. Siapa yang berhak mendapatkan ini? Orang-orang yang berilmu, bersabar terhadap musibah yang Allah timpakan terhadap dirinya. Mampu dia untuk bersabar, ridha, dan mengharapkan pahala. Itu tadi doanya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala terhadap musibahku dan gantilah yang lebih baik. Hadis yang kelima dari bab ini, wan Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma qala arsalat ihda banatin nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan fil maut. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus satu utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanggilnya dan mengabarkannya bahwasanya sobiyan atau anak kecil atau anak atau cucu Nabi SAW itu sudah diambang kematian, sudah mau dicabut ruhnya. Faqala lirrasul, maka Nabi SAW bersabda kepada orang yang diutus ini, berkata kepada orang yang diutus oleh putrinya ini, irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indah bi ajalin musamma famurha fal tusbir wal tahsib wal tahtasib wa zakara tamam al hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Apa yang Nabi katakan kepada utusan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembalilah engkau kepadanya, kepada putri maksudnya. Maka kabarkanlah kepadanya, annalillahi ta'ala ma akhadha, sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, walahu ma a'ta, dan milik Allah juga apa yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan. Wa kullu syai'in indah, dan segala sesuatu yang di sisinya, bi ajalin musamma, ada waktu dan ada ketentuan. Ya, segala sesuatu di sisi Allah itu ada waktu dan ketentuannya. Famurha, maka perintahkan kepada putrinya ini, faltasbir, maka bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hadis ini panjang jemaah. Kemudian setelah mendengar utusan kembali kepada putri ini bersumpah. Salah satu putri Nabi SAW ini bersumpah bahwasanya cucunya benar-benar mau meninggal. Kemudian Nabi berangkat dengan beberapa para sahabatnya. Kemudian Nabi menangis. Itu kita akan bahas di bab selanjutnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 hadis ini ya syarahnya tidak terlalu panjang ya. Tatkala seseorang ditimpa musibah atau diambil salah satu nyawa orang yang ia cintai, kemudian dia mampu mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tatkala beliau ditimpa musibah, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, atau ditimpa dengan sesuatu yang beliau tidak suka, beliau tetap memuji Allah, alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu, atas segala keadaan. Tapi kalau beliau mendapatkan kebaikan, beliau mengatakan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihat, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Artinya Nabi SAW berusaha memuji Allah dalam segala keadaan. Kalau ditimpa musibah atau sesuatu yang beliau tidak suka, beliau tetap memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Kalau beliau mendapatkan kenikmatan yang membahagiakan beliau mengatakan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Walhamdu indal masaibi mimma yadullu ala sabril insani ala qada'ihi wa qadarihi. Dan pujian tatkala manusia itu mendapatkan musibah itu merupakan itu menunjukkan tentang sabarnya manusia terhadap keputusan Allah dan takdirnya, terhadap qada dan qadarnya. Subhanallah. Itu puncak keimanan yang paling tinggi. Antum dapat musibah tapi antum memuji Allah, itu puncak keimanan yang paling tinggi. Artinya antum benar-benar beriman terhadap segala keputusan Allah, qada dan qadarnya. Antum teori kita mengatakan bagaimana? Ya, harta ini titipan, istri titipan, suami titipan, anak-anak titipan, ya atau tidak? Pasti kita mengatakan demikian. Tatkala titipan itu diambil, antum mengatakan ini hak anak. Allah nggak berhak mengambil hak anak. Maka tatkala kita mampu menyembunyikan semua perkataan-perkataan yang bisa mengandung murka Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih baik daripada kita berkata yang tidak-tidak, sehingga ibarat orang dapat musibah tertimpa tangga pula. Nauzubillah. Maka bagi orang-orang yang ditimpa musibah, maka tidak ada ganjaran yang pantas untuk dirinya kecuali surga Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menginjak bab 153. Bab jawazil bukai 'alal mayyit bi ghairi nadabin wala nihayatin. Niyahatin. Bab yang menjelaskan tentang bolehnya seseorang menangis terhadap mayit, terhadap orang yang meninggal dunia, bi ghairi nadabin wala niyahatin, tanpa menyebut kebaikan-kebaikan dan kedudukan mayit atau niyahah. Niyahah itu meratap. Ya. Itu masih berhubungan dengan bab sebelumnya. Ada orang yang meninggal dunia, dia hanya bisa mengucapkan kalimat istirja.
Tidak bisa lagi doa-doa yang lain dia bisa ucapkan kecuali dia menangis. Ada orang-orang yang tatkala ditimpa musibah atau ditinggalkan oleh orang-orang yang ia cintai, dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung ridha Allah. Seperti doa yang kita bahas tadi. Ada yang ketiga, ada orang-orang yang tatkala ditinggalkan oleh orang-orang yang ia cintai, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung murka Allah Subhanahu wa taala seperti nadab. Kemudian niyahah, meratap, ini tidak boleh. Ya, nadab itu kayak nyebut yang kebaikan. Ya Allah, kau ambil pula suamiku ini ya Allah. Dia ini jadi tempat sandaranku. Dia ini yang selama ini mencari nafkah untukku. Siapa lagi yang memberi aku makan ya Allah? Dia inilah yang menjadi pelindungku. Bla 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 bla. Itu tidak boleh jemaah. Atau meratap. Meratap ini menangis sejadi-jadinya sambil menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju atau meninju-ninju dinding, menunjukkan ketidakridhaan dia terhadap musibah yang menimpa dirinya, menunjukkan dia tidak ridha, tidak ikhlas dengan kematian oleh orang-orang yang ia cintai. Tidak ridha dia. Bahkan dia menyalahkan Allah, ya Allah, kenapa kau ambil nyawa suamiku, istriku, anakku, orang tuaku? Mana keadilannya? Dia mulai bertanya tentang keadilan Allah. Intinya, orang meratap adalah orang yang tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ikhlas. Itu meratap. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukanlah termasuk golongan kami. Bahkan Nabi SAW mengatakan bukan termasuk golongan kami. Siapa mereka? Siapa saja yang menampar pipi wajahnya, merobek sakunya dan melakukan amalan-amalan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu suka meratap tatkala ditinggalkan oleh orang-orang yang ia cintai. Ya. Itu sebagian kecil ya, menampar-nampar pipi, bahkan menarik-narik rambut, bahkan mengoyak-ngoyak bajunya, bahkan meninju dinding. Atau apapun itu bentuknya. Ia menunjukkan atau dia mengekspresikan bahwasanya dia tidak ikhlas, dia tidak ridho terhadap musibah yang Allah berikan kepada dirinya. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meratap itu dilarang. Haram. Tidak boleh dilakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun." Ada 4 hal yang terdapat pada umatku ini yang susah sekali untuk ditinggalkan. Padahal ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Yang pertama, al-fakhru fil ahsa. Membangga-banggakan kebesaran leluhurnya atau membangga-banggakan nasab, keturunan. Ya. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab. Mencela keturunan. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujumi. Mengaitkan turunnya hujan dengan bintang tertentu. Yang keempat, wan niyahah, meratap. Wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarbin. Orang yang meratap ini, yang menangis sejadi-jadi ini, baik yang dilakukan oleh kaum wanita ataupun kaum laki-laki. Antum kira laki-laki enggak ada yang meratap? Ada. Perempuan biasanya yang banyak melakukan perempuan, tapi laki-laki meratap banyak, ninju-ninju dinding atau apapun, ngempaskan barang atau foto-foto dicabut, dicampak semua ya. Bukannya mengekspresikan dia tidak ridho dengan musibah yang dia hadapi. Laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Maka kalau dia tidak bertaubat, bila mati sebelum dia bertobat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia akan dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Itu azab bagi orang-orang yang meratap. Azab bagi orang-orang yang tidak ridho dengan qada dan qadarnya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bersabar. Mungkin kita perlu belajar. Sampai pun kadang kita sudah kenal sunnah,
sudah mengerti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak semuanya juga diberi kesabaran terhadap atau ditinggalkan oleh orang-orang yang ia cintai, anaknya, dan sulit untuk dinasihatin. Ya, maka pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang mungkin sudah tabiatnya kita, ya, tabiatnya kita itu kalau kita ditimpa musibah sulit dinasihatin. Pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bimra'atin tabki inda qabrin. Nabi SAW melewati kuburan. Di situ ada seorang perempuan yang lagi nangis di sisi kuburan. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan kepada perempuan ini, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Qalat, maka perempuan ini mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Menjauh engkau dari aku, kata perempuan ini kepada Nabi SAW. Karena engkau ini belum ditimpa musibah seperti musibah yang ditimpakan pada diriku. Kenapa perempuan ini berkata begitu dengan Nabi SAW? Perempuan ini nggak tahu, lagi nangis di sisi Nabi, di sisi kuburan. Nabi menasehati dari belakang. Perempuan ini nggak lihat. Kira perempuan ini ya para sahabat yang lainnya, pergi kau, jauh kau dari aku. Engkau tuh belum kena musibah aja, berani kau kasih nasihat seperti ini, suruh sabar, suruh bertakwa kepada Allah. Karena engkau belum kena musibah, seperti Allah timpakan musibah dengan diriku ini. Begini ya dilakukan oleh orang-orang sekarang. Kalau kita kasih nasihat ya dia akan berargumen seperti ini. Kau tuh nyuruh sabar, nyuruh bertakwa, kau belum kena musibah seperti yang aku alami sekarang ini. Seperti itulah kurang lebih pembelaan. Faqila laha innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan ini dikasih tahu oleh sahabat lain, yang tadi bilang tadi itu, yang nasihati anti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar kabar itu, fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan ini menuju pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuju pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam tajid indahu bawabin. Maka enggak ada yang menghalangi pintu itu. Artinya perempuan itu bisa leluasa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lam a'rifka. Maka perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, aku maaf, tadi aku enggak tahu kalau itu engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu tatkala musibah pertama kali menimpa kita itu namanya sabar. Yang namanya sabar itu adalah ketika di awal musibah, bukan di tengah-tengah. Bukan udah 2-3 hari baru ya udahlah sabar aja. Bukan itu sabar. Itu namanya terlanjur sabar. Itu namanya terlanjur sabar. Antum sabar atau tak sabar sama aja. Tetapi antum kalau bisa sabar tatkala di awal musibah, itu namanya sabar. Antum bisa bersabar tatkala pertama kali musibah menghampiri antum bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, berdoa, kemudian antum bersabar, itu namanya sabar. Tapi kalau udah 2-3 hari, udah seminggu, udah sebulan, sabar jalan naik, kita ditinggal bapak, itu bukan sabar. Ini namanya terlanjur sabar. Beda jemaah, beda pahalanya juga. Orang-orang yang dijanjikan surga itu adalah orang-orang yang tatkala ditimpa musibah dia mampu bersabar, dia mampu mengucapkan kalimat istirja, dia mampu berdoa kepada Allah dengan doa yang baik, dia mampu menahan lisannya dari ucapan-ucapan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sabar. Adapun antum sudah terlanjur sebulan, 2 bulan sabar jalan, itu bukan sabar, namanya terlanjur sabar. Karena sekalipun musibah itu berat buat kita, maka berusahalah untuk bersabar, berusahalah untuk mengucapkan kalimat istirja dan berdoa yang baik-baik untuk diri kita. Karena malaikat sedang mengaminkan apa yang kita ucapkan. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun pernah menangis. Siapa pula yang tak menangis? Nabi pernah menangis. Nabi pernah menangis ditinggalkan Hamzah, pamannya. Nabi SAW pernah menangis ditinggal oleh Ibrahim putranya. Nabi SAW pernah menangis ditinggal oleh cucunya. Namun menangis seperti apa? Menangis ya tabiat saja. Menangis turun air mata kita, wajar, boleh.
Tetapi menangis yang berlebihan sampai menampar pipi, sampai menjambak rambut, sampai meninju dinding, sampai menghempaskan apapun yang dekat dengan sama kita, itu namanya meratap dan itu tidak diperbolehkan. Adapun hanya sekedar menangis, wallahi boleh jemaah, boleh, sangat boleh sekali. Kemudian kata Nabi SAW, anna Rasulullah SAW ada Sa'd ibn Ubadah wa ma'ahu Abdurrahman ibn Auf wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjenguk Sa'ad ibn Ubadah, dan Nabi ini bersama dengan sahabatnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menangis. Falamma ra'al qaumu buka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakau. Maka tatkala sahabat-sahabat ini melihat Nabi menangis, sahabat-sahabat yang lain juga menangis. Faqala, maka Nabi mengatakan, ala tasma'un, atau kalau penjelasan hadis ini, isma'u, dengarkan. Innallaha la yu'adzibu bidamil ain. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab seseorang dengan jatuhnya air mata. Wala bihusnil qalbi, tidak pula Allah mengazab dengan sedihnya hati. Walakin yu'adzibu bihadza aw yarhamu wa asyara ila lisanihi. Akan tetapi Allah mengazab, Allah merahmati dengan sebab lisan ini. Maksudnya kalau lisan kita ini bisa berkata yang baik, bisa berdoa yang baik-baik, maka Allah akan merahmati kita. Tapi kalau lisan kita mengatakan perkataan yang kotor, perkataan yang mengundang kemurkaan Allah, maka kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah perhatikan satu hadis, innal maita yu'adzibu bi ba'di bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit itu diazab, disiksa karena sebagian tangisan keluarganya. Tangisan yang seperti apa? Tangisan yang diharamkan, tangisan meratap. Adapun tangisan biasa ya wajar, boleh. Tapi tangisan meratap bisa menyiksa mayit. Ya, walaupun hadis ini ada beberapa versi penjelasan dari para ulama, tapi salah satunya adalah tangisan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, yaitu tangisan yang meratap. Memukul pipi, mengoyak kocek, menjambak rambut, meninju dinding dan lain sebagainya. Tangisan-tangisan ini, ingat, itu bisa menyiksa mayit. Kalau engkau cinta kepadanya, jangan engkau siksa mayit tersebut dengan tangisan meratap. Ya, terkadang orang mengekspresikan bahwasanya itulah cinta sebenarnya. Nangis sejadi-jadinya, ya. Meratap, apa saja dibuang, apa saja dicampakkan. Dia ingin mengekspresikan cintanya. Nah, kalau engkau cinta, perbanyak doa. Karena mayit yang telah dikuburkan sangat-sangat membutuhkan doa, bukan tangisan. Ingat, nangis itu boleh, walaupun 2-3 hari ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan engkau masih menangis, boleh, sah-sah saja. Tetapi yang dibutuhkan mayit adalah doa kita. Anak pernah sekamar, berempat sekamar di hotel. Kemudian salah satu seorang ini dia teringat dengan istri, kemudian dia menangis. Kemudian kita tanya, Pak, kenapa nangis, Pak? Wah, saya ingat sama istri saya. Nggak kuat saya kalau ingat sama istri saya. Itu boleh saja, jemaah. Sedih-sedih seperti itu boleh-boleh saja. Banyak kenangan yang manis yang kita lewati bersama orang-orang yang kita cintai. Namun ada catatan yang perlu kita garis bawahi adalah jangan sampai meratap. Jangan sampai meratap, jangan sampai mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di setiap kesedihan terhadap orang-orang yang kita cintai. Untuk bab ini insyaallah kita akan bahas di pekan depan insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, bersabar tatkala musibah menimpa kita, dan kita bisa berucap dengan sesuatu yang Allah ridhoi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.